Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pada pembahasan sebelumnya, dan fokus kali ini adalah untuk merangkum semua pembahasan yang ada pada pembahasan kita di pertemuan kedua ketika kita masuk pada pembahasan objek dan kelas. Oke. Kemudian juga pada saat itu dilanjutkan pembahasan kita dengan penerapan enkapsulasi. Dilanjutkan dengan pembahasan kita melalui pewarisan. Habis itu kita bahas tentang overriding dan overloading. Okay. Kemudian bagaimana penerapan polimorfis itu bisa dilakukan. Jadi kita memanggil objek dan menggunakan objek itu dari luar. Kemudian konsep dynamic bindingnya seperti apa ketika kita punya fungsi dan objek kita gunakan sebagai argumen parameter. Terus juga kita materi sebelumnya juga kita bahas tentang ketentuan. Jadi ketentuan dalam bentuk abstraksi, interface abstraksi dalam kelas itu udah kita buat sebelumnya. Habis itu terakhir kita membahas tentang metode chaining. Nah, ini semua kita coba rangkum pembahasannya untuk kita buat studi kasus. Studi kasus kali ini yang mau kita bahas adalah bagaimana caranya kita bisa membuat manajemen pembayaran tagihan secara sederhana. Nah, anggap saja ini sebuah program sederhana ya untuk membuat pembayaran tagihan sederhana, di mana pembayaran tagihan sederhana ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah pada sistem ini atau pada aplikasi ini kita punya dua jenis pelanggan ceritanya. Jadi pelanggan rumah tangga, kemudian pelanggan bisnis. Di mana perbedaan antara pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis adalah dihitung berdasarkan tagihan atau tarif. Kemudian nanti kita coba lakukan fungsi cetak laporan secara sederhana. Sehingga pada studi kasus kali ini yang perlu kita libatkan adalah kita melibatkan kelas dan objek, karena kelas ini pondasi awal kita bangun proses dan logika berjalannya sebuah aplikasi ini. Kemudian kita terapkan enkapsulasi, di mana nanti di sini atribut yang kita gunakan pada atribut pelanggan dan atribut tagihan. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan pewarisan, di mana nanti superkelasnya yang utama kita kondisikan nanti pelanggan, kemudian nanti subkelasnya itu adalah pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis. Nanti kita akan terapkan overriding dan overloading. Walaupun nanti overloading ini sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan, ini tidak banyak bekerja di PHP karena ini di dalam bahasa program yang lainnya. Jadi kita nanti bikinkan simulasi sederhananya saja. Kemudian bagaimana caranya kita menerapkan dynamic binding atau kita menerapkan fungsi di luar daripada objek untuk kita panggil objek sebagai nilai dari parameter. Kemudian kita gunakan abstraksi kelas. Di sini kita menggunakan interface. Habis itu kita gunakan metode Cheng. Walaupun metode Cheng ini sebagai contoh saja ya. Jadi saya tidak membuat metode Cheng ini fungsinya itu mengambil beberapa fungsi yang lainnya. Nah, ini contoh implementasinya seperti ini. Tapi kalau saya jelaskan di sini lebih baik saya jelaskan langsung dari kodenya saja. Nah, dari kode ini bisa kita lihat bahwa yang pertama kali kita mau tentukan itu adalah ketentuan interface-nya. Jadi kita bikin aturannya sehingga aturan ini nanti menjadi dasar awal subclass harus menggunakan aturan ini. Jadi yang pertama kita buat itu adalah interface, di mana interface ini nanti kita definisikan ceritanya ini kontrak awal lah, kontrak awal untuk semua kelas di bawahnya atau semua fungsi di bawahnya itu menerapkan apa metode yang ada di dalam ini, di dalam interface ini. Jadi interface ini adalah satu acuan di mana semua kelas subkelas di dalamnya itu harus menerapkan yang ada di sini. Sehingga fungsi ini harus ditulis ulang oleh subkelas yang ada di bawahnya atau kelas yang ada di bawahnya. Jadi semua kelas di bawah ini wajib menerapkan ini. Wajib menerapkan itu adalah maksudnya ketika nanti berlaku pemanggilan laporan, maka nama fungsinya harus ini, nggak boleh dia bikin nama sendiri, misalnya print laporan misalnya seperti itu, atau tolong cetak laporan. Dia tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus menggunakan nama cetak laporan ketika nanti dia mengimplementasikan itu.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan abstrak kelas, di mana abstrak kelas ini adalah sebuah nilai ketentuan yang tidak dipanggil. Jadi ini tidak akan dibuatkan sebagai nilai objek. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, ini abstrak kelas dimulai dari sini sampai ini adalah ketentuan saja, tapi ini tidak diinstansiasi, karena abstrak kelas itu tidak dilakukan proses instansiasi atau dijadikan sebagai objek. Bukan ini yang dijadikan sebagai objek. Jadi abstrak kelas ini adalah ketentuan yang lain, sehingga ini bisa kita bikin bertingkat. Jadi ini ketentuan utamanya, interface ini, dimana ketika interface ini kita implementasikan. Jadi interface ini kita panggil, dimana cetak laporan ini masuk ke dalam ketentuan yang ada di nama pelanggan. Nah, sehingga di sini kita akan terapkan akses modifiernya. Akses modifier yang digunakan di sini adalah protective. Protective ini berarti setiap turunan dari kelas pelanggan itu akan menerapkan ini semua. Jadi wajib untuk menerapkan data pengisian data atau pengisian variabel terhadap ini. Kemudian ada satu fungsi yang dipakai di situ adalah fungsi construct. Fungsi construct ini adalah fungsi untuk mengisi nilai. Jadi ketika nilai itu diisi di dalam parameter ini, otomatis langsung diisi nilainya ke dalam nilai ID dan di dalam nama. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan pemanggilan pengisian kembali. Jadi ini cukup untuk menggunakan disk seperti ini aja. Magic method ini sudah langsung berlaku pengisiannya secara otomatis. Ini kembali lagi, ini tidak boleh untuk dicetak ya. Jadi bukan ini yang nanti akan dijadikan objek. Jadi ini nanti akan menjadi super kelas dari subkelas yang lainnya. Saya bantu jelaskan ini dulu. Jadi ini fungsi untuk mengisi data. Jadi fungsi itu adalah fungsi untuk mengisi data. Nah, ini adalah fungsi untuk method chain-nya. Walaupun method chain ini yang seperti saya sampaikan tadi hanya satu saja, tapi di sini saya ngasih tahu tentang pencirian dari method chaining-nya. Method chaining itu dimiliki dengan pencirian, yaitu adalah return disk. Jadi setiap return disk yang ada di sini ini bisa digunakan sebagai metode method chain-nya. Jadi method chain-nya berlaku di sini. Nah, dengan fungsi dari set jumlah ini, nanti kalau ada nilai parameter masuk di sini, nanti otomatis nilai parameter ini akan dimasukkan ke dalam nilai dari variabel jumlah KWH. Di sini ada 3 ya variabelnya ya, ID, nama, dan jumlah KWH. Jadi nanti nilai dari set jumlah ini kita tentukan di sini. Habis kita tentukan baru dia nanti masuk ke jumlah KWH. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi di dalam abstrak kelas ini, kita akan terapkan fungsi untuk memanggil nama. Fungsi memanggil nama di sini ini sebenarnya adalah untuk memanggil nama pelanggan, karena tadi di atasnya kita belum manggil ya nama pelanggannya. Kita baru manggil jumlah KWH-nya. Kemudian di konstruk ID nanti otomatis dia dimasukkan nilainya. Nah, ketika kita masukkan fungsi ini di dalam delegrasi ini, kita akan lakukan nanti hitung tagihan. Nah, hitung tagihan itu nanti kita akan melibatkan get nama yang ada di sini. Oke, kemudian kita punya satu lagi abstrak method. Abstrak method yang kita pakai ini nanti adalah hitung tagihan. Hitung tagihan ini berfungsi sebagai abstrak method, di mana abstrak method ini wajib untuk digunakan di kelas turunannya. Sehingga fokus utama kita itu adalah di baris 10 dan di baris 35 sebagai aturan utama yang di dalamnya itu ada ketentuan include atau ketentuan wajib, yaitu adalah cetak laporan. Sehingga cetak laporan ini di dalam abstrak kelas itu tidak wajib untuk ditulis ulang. Kenapa? Karena cetak laporan ini itu turunan, itu adalah induk yang nanti sifatnya sudah diwariskan ke sini. Jadi kita tidak perlu tulis ulang. Jadi secara otomatis abstrak kelas ini ketika nanti digunakan oleh kelas turunannya, itu di dalamnya juga sudah ada fungsi dari cetak laporan seperti itu. Nah, gimana cara makainya? Cara menggunakannya itu adalah dengan membuat satu subkelas atau 2 subkelas ya, karena tadi kelas rumah tangga, pelanggan rumah tangga, dan pelanggan bisnis. Nah, kita akan buat itu di baris
38. Di baris 38 ini kita akan membuat satu subkelas, kelas turunan. Kelas turunannya adalah pelanggan rumah tangga. Oke, ini adalah kelas turunan dari pelanggan. Jadi, yang kita gunakan ini adalah abstrak kelas utamanya. Jadi bukan yang ini ya. Ini kalau interface ini ketentuan utamanya yang di dalamnya dia wajib untuk ada tulisan cetak laporan. Itu sudah dimasukkan tuh ke dalam pelanggan. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan dalam pelanggan. Tapi di dalam pelanggan ini juga kita punya abstrak fungsi. Nah, selain interface ini, kita punya abstrak fungsi. Terus bedanya apa antara interface dan abstrak fungsi? Abstrak fungsi ini didefinisikan di dalam kelas. Jadi ini di dalam kelas ya. Tuh, di dalam kelas. Sedangkan interface ini bisa didefinisikan di luar dari kelas. Jadi ketentuan ini boleh kita bikin di luar kelas. Interface tidak di dalam kelas. Kemudian, setelah kita mendefinisikan ini, baru kita blocking dalamnya. Nah, apa yang kita lakukan di dalam pelanggan rumah tangga? Di dalam pelanggan rumah tangga yang perlu kita lakukan adalah kita membuat definisi metode saja. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan propertinya. Kita cukup untuk mendefinisikan metode saja karena propertinya sudah ada di abstrak kelas. Nah, sudah ada, tidak perlu. Ini langsung secara otomatis turun ke pelanggan rumah tangga. Habis itu di dalam pelanggan rumah tangga kita akan buat satu variabel ketentuan yang hanya dimiliki oleh pelanggan rumah tangga saja. Nah, ini sifatnya privat. Sifat privat ini hanya dilakukan pada kelas subkelas ini saja. Jadi dia tidak digunakan di kelas yang lain atau dia tidak digunakan di fungsi yang lain seperti itu. Jadi dia hanya digunakan di sini saja. Di satu kelas ini saja. Oke. Nah, kemudian kita tentukan nih ceritanya di sini kita beli nilai per KWH-nya adalah 1.500 misalnya seperti itu. Sehingga privat ini nanti kita akan masukkan ke fungsi tagihan. Jadi fungsi tagihan di sini, ini nanti yang akan kita panggil, kita keluarkan di dalam echo-nya ya. Fungsi tagihan di sini nanti kita hitung nih, tarif per KWH tadi yang sudah diinputkan, tarif per KWH yang sudah diinputkan ini kita panggil, kita diskan, kita panggil dikali dengan jumlah KWH. Nah, jumlah KWH ini dapat dari mana? Jumlah KWH ini adalah turunan dari abstrak kelas utamanya. Di sini jumlah KWH diambil dari sini. Oke. Nah, jumlah KWH ini kita masukkan ke sini. Tapi di sini Pak ada method chain-nya. Method chain ini diabaikan aja dulu karena ini adalah satu metode atau satu cara untuk memanggil secara berantai. Tapi yang perlu diketahui method chain ini sudah memenuhi syarat karena ada return disk di dalamnya, Nah, lanjut lagi. Setelah kita dapat nih hitungannya, kita kembalikan ke cetak laporan. Jadi nanti ketika kita manggil pelanggan rumah tangga, kita hanya cukup memanggil cetak laporan saja. Cetak laporan ini adalah sebuah ketentuan kan? Jadi ini wajib untuk kita tuliskan dengan nama cetak laporan karena dari interface-nya tadi kita diwajibkan untuk menulis itu. Sehingga fungsi dari subkelas itu mewajibkan kita menulis cetak laporan. Di cetak laporan ini kita akan tampilkan tulisan pelanggan rumah tangga, kemudian kita panggil. Oke, kita panggil ini namanya tadi karena namanya sudah diinputkan. Oke. Nanti namanya diinputkan di objek setelah kita instansiasi objek. Kemudian kita panggil nilai yang ada di hitung tagihan. Nah, hitung tagihan ini tidak ada return disk ini. Di sini ada return disk-nya hanya untuk memanggil kembali ke ke echo di sini ya. Habis itu formatnya kita ubah menjadi format number seperti itu. Ini nggak mutlak ya. Ini kalau mau tetap dolar hitung tagihan juga bisa atau langsung pakai disk hitung tagihan juga boleh. Tapi ini untuk supaya bisa dibaca sebagai format number. Kemudian kita kasih enter di situ. Oke. Dapat nih satu nih. Pelanggan rumah tangga. Kemudian yang kedua bisnis. Nah, ada perbedaan nih di pelanggan bisnis. Selain dari kita membuat satu privat untuk tarif per KWH-nya, karena ini variabel yang dimiliki oleh subkelas sendiri. Nah, ini subkelasnya sendiri. Selain ini, kita juga tambahkan lagi nih satu properti namanya adalah biaya admin. Biaya admin. Contohnya ini ya. Oke, kemudian di sini kita akan berlakukan satu contoh untuk overriding. Nah, overriding di sini yang kita coba perlihatkan ini adalah overriding untuk menindih, gitulah bahasanya.
hitung tagihan yang dimiliki oleh pelanggan rumah tangga. Jadi, hitung tagihan di sini adalah hitung tagihan yang dimiliki oleh pelanggan bisnis. Namanya sama kan? Namanya sama. Tapi namanya sama ini tidak akan bisa dipanggil yang nilai di sini. Kalau dipanggil nilai di sini otomatis hitung tagihan ini adalah hitung tagihan perjumlahan di sini. Sedangkan yang dimaksud di sini operating ini adalah untuk hitung tagihan yang dimiliki oleh kelas pelanggan bisnis ini saja. Oke. Kemudian lakukan nih perhitungan, ditulis ulang nih. Hitung tagihannya ditulis ulang, masukkan biaya admin dikalikan dengan hitung per KWH-nya. Habis itu berapa jumlahnya. Oke. Nah, untuk jumlah KWH nanti ditampilkan atau dimasukkan ke dalam hitung tagihan sini. Kemudian dilakukan cetak. Cetak seperti biasa tadi yang saya sampaikan. Cetak ini adalah nilai baku yang dimiliki oleh interface. Jadi tidak boleh kalimatnya atau katanya adalah kata yang lain. Jadi wajib katanya adalah kata itu. Nah, kemudian yang nanti akan ditampilkan di kelas subkelas pelanggan bisnis dan juga subkelas untuk rumah tangga itu adalah cetak laporan seperti itu. Oke, nah ini ada satu simulasi lagi yang mau kita lakukan karena simulasi ini untuk mengetahui gimana cara kerja dari overloading. Jadi overloading ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan, overloading itu tidak terlalu digunakan ya sebenarnya pada PHP karena dia biasanya dilakukan di Java atau di C++. Tapi kita simulasikan saja, kita masukkan sebagai nilai argumen di dalam kelas bisnis. Jadi di dalam kelas bisnis, pelanggan bisnis. Di sini kita lakukan cetak detail lagi. Jadi selain menampilkan ini kan kita tampilkan. Nanti kita tampilkan lagi kondisi tertentu. Kondisi tertentunya adalah ketika misalnya nanti dia adalah nilai pelanggan bisnis. Maka selain dia menampilkan ini, selain dia menampilkan nama tagihan dan juga hitung tagihannya, dia juga menampilkan kondisi tertentu yang kita overloadingkan. Kondisi tertentunya apa? Jika nilai dari ini kita bikin true, berarti nanti kita tampilkan adalah biaya adminnya. Biaya admin ini yang tadi diambil dari nilai yang ada di sini. Ini biaya adminnya 50.000 tuh. Oke, nanti kita masukkan ke sini karena ini termasuk untuk biaya admin. Sehingga kita bisa menambahkan detail informasi di sini. Kok bisa di sini ada misalnya nilainya berbeda tuh dengan yang di pelanggan rumah tangga. Karena di sini ada biaya admin kan, tapi biaya admin ini kan tidak dimunculkan karena langsung dihitung saja. Jadi di sini kan hasilnya ya hasil hitung total. Sehingga kita perlu juga untuk menampilkan informasi ini. Tapi menginformasikan tampilan ini karena kondisi tertentu. Ya kita bikin kondisi dia true di sini. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita mau bikin di sini tampilkan biaya admin di sini. Misalnya di sini kita bisa tampilkan nih. Di dalam echo ini bisa kita tampilkan. Tapi kita kan mau mencoba melakukan argumen dari overloading kan. Argumennya apa? Argumennya adalah untuk menampilkan bahwa nilai dari nama ini bernilai betul gitu, bernilai siapa nih pelanggan bisnis gitu. Pelanggan bisnis itu yang mau kita coba tampilkan. Sehingga kita di sini kita bikin kondisi if-nya. Kalau misalnya nilai itu true, maka kita tampilkan nih selanjutnya setelah ini ya. Setelah pelanggan ini. Habis itu kita selesai. Kalau dia tidak nilainya fast, dia langsung di enter saja. Oke. Jadi kita punya dua nih superclass. Superclass yang pertama, subclass yang pertama itu kelas pelanggan rumah tangga, yang kedua itu adalah kelas untuk bisnis. Jadi kita contohkan dua-duanya. Selanjutnya kita buat satu polimorfis. Polimorfis ini kondisi di luar daripada kelas. Jadi ini setelah kita melakukan instansiasi objek. Nah, instansiasi objek ini adalah untuk kita mempergunakan atau menggunakan si objek sebagai nilai parameter. Jadi nilai di objek itu kita bisa masukkan lagi ke dalam sebuah fungsi. Nah, objek itu kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Nah, kita titipkan di sini.
Kemudian setelah kita masukkan ke dalam sini, nanti yang kita panggil itu cukup ini aja, proses laporan tagihan. Masukkan di sini objeknya, objek yang dibangun dari pelanggan bisnis atau objek yang dibangun dari pelanggan rumah tangga. Habis itu, di dalamnya kita kasih satu metode. Metodenya adalah cetak laporan. Nah, cetak laporan di sini itu diambil berdasarkan masing-masing dari sub-kelasnya, karena masing-masing udah punya cetak laporan. Jadi, dari semua kode yang ada di ketentuan interface, abstrak kelas yang tidak boleh diinstansiasi, kemudian subkelas rumah tangga, subkelas pelanggan bisnis, yang ini itu kan diinstansiasi, tapi nanti ujung belakangnya kita kondisikan supaya yang kita panggil, kita tampilkan itu bukan dari sini, bukan dari cetak laporan atau dari hitung tagihan. Dari cetak laporan ini, tapi yang kita panggil itu adalah dari sini. Proses ini nanti yang akan kita eksekusi, oke? Nah, jadi ini contoh polimorfis untuk memanggil atau menggunakan objek di dalam sebuah metode tertentu. Kita testing nih, kita bikin dua objek. Objek yang pertama adalah objek rumah tangga, objek yang kedua adalah objek pelanggan. Di dalam objek rumah tangga ini sendiri kita masukkan nih parameternya. Parameternya adalah nilai dari nama dan juga ID. Nih, dari sini. Jadi penerapan ini yang kita berlakukan. Ini nanti otomatis nih. Jadi konstruk itu kita masukkan ID sama namanya. Nah, masukkanlah tuh ID sama nama. Langsung sekalian pada saat kita menginisiasi objek. Nah, itu fungsinya dari konstruk. Jadi ketika kita panggil kita lakukan instansiasi, kita langsung melakukan menilai isi di dalamnya. Jadi ketika kita lakukan instansiasi, di saat yang bersamaan kita lakukan pengisian nilai. Itu bisa dilakukan. Syaratnya kita menggunakan fungsi konstruk. Kalau nggak pakai fungsi konstruk nggak bisa. Jadi kita kalau tidak menggunakan fungsi konstruk, kita cuma wajib untuk membuat ini saja, tidak wajib untuk mengisikan nilai parameternya. Pelanggan 1 rumah tangga masuk nih, namanya sekarang berubah nih jadi pelanggan 1. Nanti diingat nih, pelanggan 1 ini adalah rumah tangga, pelanggan 2 ini adalah pelanggan bisnis. Oke, dapat nih 2 sudah. Jadi kita punya 2 objek. Nah, kemudian di dalam dua objek ini kita masukkan lagi nilai dari metode. Metode apa yang kita pakai? Metode chaining. Metode chainingnya adalah set jumlah KWH. Kita tentukan di sini set jumlah KWH-nya adalah 100. Kenapa gitu? Karena di masing-masing ini itu kan sudah kita tentukan jumlah KWH. Sebentar. Kita sudah tentukan set jumlah KWH-nya. Jadi nanti kita masukkan set jumlah KWH-nya berapa di masing-masing dalam yang ada di sini. Nah, sehingga jumlah KWH itu nanti akan langsung otomatis ke sini. Oke, kenapa bisa langsung masuk ke sini? Karena kelas pelanggan ini kan sudah menerapkan turunan dari kelas utamanya. Jadi kelas utama ini kan sudah punya nih jumlah KWH. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menginputkan nilainya. Nih jumlah KWH kan sudah ada nih di sini, di metode ini. Jadi nanti ini tinggal kita gunakan aja ini fungsi ini. Fungsi ini kita tinggal pakai karena ini turunan itu langsung masuk juga di pelanggan rumah tangga dan juga ada di pelanggan bisnis. Sehingga metode ini bisa langsung kita pakai. Nah, kita langsung bisa gunakan di sini. Masukkan nilai parameternya. Habis itu nanti dihitung. Oke. Dihitung nanti setelah dihitung, belum nih masih disimpan nih hitungannya. Menampilkannya bagaimana? Karena di sini kan tidak kita set hitungannya tuh. Tidak ada di sini kita set untuk menghitung. Enggak, karena kita tidak menggunakan cetak laporan. Nah, untuk cetak laporan agak sedikit beda seperti saya bilang tadi. Kita gunakan polimorfis, tidak menggunakan cetak laporan langsung dari metode ini. Kalau kita menggunakan metode di sini, itu nanti di sini adalah pelanggan 1, habis itu cetak laporan, buka kurung, memang tampil di sini. Nah, tapi karena kita menerapkan polimorfis, kita sedikit beda. Artinya, kita mau menggunakan objek itu sebagai nilai parameter. Nah, dengan demikian, objek yang kita gunakan sebagai nilai parameter, itu kita masukkan di sini. Nah, ini objeknya. Objek pelanggan 1, habis itu di sini objek pelanggan 2. Metode apa yang kita pakai?
metode proses laporan tagihan. Nah, ini metodenya atau fungsinya, laporan tagihan. Masukkan ini objeknya, objek pelanggan 1, masukkan di sini objek pelanggan 2. Ini dikerjakan masing-masing ya. Seperti yang diketahui bahwa titik koma di sini adalah eksekusi satu baris ya. Ya, ini diproses dulu sendiri. Nah, begitu ini diproses, masuk ke sini, masuk nilai pelanggan. Setelah itu, objek pelanggan ini yang kita buka adalah cetak laporannya. Jadi cetak laporan di sinilah yang digunakan. Nah, seperti itu. Selesai itu yang pertama, cetak laporan pelanggan 1. Lah, yang kedua bagaimana? Ya, yang kedua, ini ada kondisinya, sama. Yang kita tampilkan itu adalah cetak laporan. Cetak laporan ini dari sumbernya yang ada di sini. Nih, cetak laporan ini. Namun, bedanya adalah ketika kita nanti mau melakukan simulasi overloading, nah ini sudah selesai ya. Waktu kita mau melakukan simulasi overriding dari pelanggan 2, ini kan pelanggan 2 nih. Pelanggan 2, kita kasih kondisi cetak detail nilainya true. Cetak detail nilai true ini adalah mengindikasikan bahwa ceritanya dia ini punya kondisi detail lagi di dalamnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa metode overloading tuh memang sebenarnya tidak mendukung tuh di PHP, dia mendukungnya di Java, tapi kita bisa kondisikan mirip-mirip lah seperti itu. Kalau dia bernilai true, benar, maka kita akan lanjutkan ke sini. Jadi setelah kita menampilkan ini, yang ditampilkan berikutnya itu adalah ini, biaya admin ini. Oke, sehingga nanti tampil selain dari nilai tagihannya dan juga kondisi dari rinciannya seperti itu. Jadi yang tampil berapa di sini? Yang tampil di sini ada 3 saja, bukan yang ini ya. Ini kan prosesnya. Ini untuk kita instansiasi, untuk dijadikan objek. Ini adalah proses perhitungannya. Habis itu ini adalah tampilannya. Jadi yang kita tampilkan dengan menggunakan fungsi di luar dari kelas, bukan di dalam kelas. Karena dia dijadikan sebagai objek. Objeknya digunakan sebagai nilai parameter di dalam fungsi yang lain. Hasilnya nanti seperti ini kurang lebihnya. Jadi pelanggan yang pertama, habis itu pelanggan yang kedua dengan kondisi true. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan nanti teman-teman praktekkan, teman-teman coba. Di dalamnya sudah kita terapkan tuh kelas objek. Kelas objeknya namanya pelanggan. Nah, habis itu pelanggan rumah tangga, kemudian pelanggan bisnis. Terus di dalamnya kita juga terapkan enkapsulasi untuk protektif enkapsulasi protektif, access modifier. Habis itu juga ada tuh untuk yang public juga ada, yang privat juga ada. Ya kan? Habis itu metode untuk overriding-nya juga ada, hitung tagihan. Oke. Nah, hitung tagihan. Nah, ini adalah abstraksinya. Abstraksi dari kelas itu sudah diterapkan, dynamic binding-nya sudah diterapkan, habis itu method chaining-nya juga sudah kita terapkan di sini karena di sini ada this. Jadi lengkap. Jadi dari materi pertemuan kita untuk membahas kelas objek sampai dengan method chaining kemarin tuh udah kita jadikan satu di studi kasus ini. Nah, ini sederhananya begini. Kalau mau lebih kompleks lagi bisa ke halaman yang lain. Nah, itu lebih kompleks. Jadi pembahasan ini cukup untuk mewakili dari semua pembahasan yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, silakan dipelajari, silakan dipraktekkan, silakan dimodifikasi. Kemudian kalau ada kesulitan dalam proses pengetikan atau ada yang tidak dimengerti pada saat mempraktekkan, silakan tanyakan ke saya atau ditanyakan di grup diskusi kita. Itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.